terima kasih sudah merespon undangan yang disampaikan oleh Apu Ori. Soal keberadaan Apu Ori nanti dijelaskan oleh Ketua Apu Ori sendiri, Bapak Dr. Carolus Kopomedan sudah hadir bersama Tite Firma ini. Gue sapa juga beberapa orang tua yang ada di sini, Ama Frans Padakdemon, selamat malam Ama Frans. Ya, beliau bekerja di Voice of America. Itu lalu di sini juga ada beberapa orang tua. Selamat malam untuk Ama Valentinus Mangun. Selamat malam, Ama. Dan juga kepada ketiga narasumber kita, Tua Anis dari Amerika. Selamat malam, Ama Tua. Ama Jalaluddin Jalal dari Kupang. Dan juga pendiri sekaligus ketua Apu Ori, sebuah komunitas sosial yang dibangun di Kupang dan juga di seluruh Indonesia. Terima kasih juga untuk Arik Kreak Mewahangka yang sudah terlibat, terutama para narasumber yang diambil dari ketua-ketua perkumpulan orang muda, mahasiswa Adonara yang ada di seluruh Indonesia. Gue sampaikan terima kasih sudah mau bergabung di sini. Malam hari ini Tite akan membicarakan banyak hal terkait dengan kepentingan Lewotana, kepentingan kampung halaman kita. Dengan tema yang kita angkat malam hari ini adalah revitalisasi dan internalisasi nilai adat dan budaya di era 4.0. Waktu yang diberikan untuk para narasumber itu pun akan dibatasi. Setiap narasumber akan menyampaikan 5-7 menit materinya, lalu kita akan berdiskusi lebih lanjut gitu. Tite, hari ini ternyata sebuah hari raya sebenarnya untuk bangsa Indonesia, memperingati hari lahirnya proklamator kita Bung Karno. Sehingga kehadiran UI Adonara malam hari ini dengan konten hiburan itu juga lebih cenderung untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, dan juga Tite juga diajak untuk mengenang peristiwa kelahiran Bapak bangsa kita Bung Karno. Sebelum kita masuk ke konten hiburan, kita mendahului penjelasan pengantar prolog dari pendiri komunitas Apu Ori ya. Kepada Bapak Doktor kami persilakan. Ya baik, selamat malam semua. KB Amak, KB Kakak, KB Arik, KB Anak, Wangka yang go Hungma atau Blolo, terkhusus Amak Insinyur Jalaluddin Betan MSI, Amak Tuan Yohanes Bunamakin yang jauh-jauh dari Karibia, Amerika, yang menyempatkan waktu untuk bersama kita pada malam hari ini, dan juga Amak Frans Padakdemon, selamat malam. Saya baru melihat secara langsung wajah Amak Frans Padakdemon ini karena selama ini saya hanya baca lewat tulisan-tulisan dan karya-karya yang dihasilkan. Dan juga mungkin Amak Valentinus Mangu dan yang lain yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Lalu KB Anak, KB Arik, Kuangka yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bali, Makassar, Papua, dan juga Kupang, dan yang ada di berbagai tempat yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini, Apu Ori sangat berbahagia dengan hadirnya Mewahangka di Apu Ori ini. Kami menggunakan istilah Apu Ori itu berangkat dari apa yang ada di Lewotana, ya. Ada Lewo, ada Ori, ada Umalango, ada Ori, dan Apu Ori itu adalah tempat untuk kepai koda kiring, buku gahing koda kiring, si tua ke puke maona, lalu kemudian rate beto untuk gelekat gewaya Lewotana. Jadi itu prinsip dasar dari kenapa kita menggunakan istilah Apu Ori. Dan Apu Ori sebagai tempat untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di Lewotana Lolo. Dan ternyata mendapat sambutan yang begitu luar biasa. Awal pembentukan dari kelompok ini
bermula dari keprihatinan ya terhadap situasi yang ada di Lewotana Adonara dan Flores Timur pada umumnya. Situasi yang paling menonjol dan bahkan berkembang sampai saat ini adalah soal perang tanding. Sehingga waktu itu kami bersama Anton Doni, Rudi, Pak Belebetan, Pak Lambert Tokan, dan lain sebagainya, termasuk juga Amak Tuan Yohanes yang juga ikut nimbrung di dalam diskusi untuk membicarakan situasi yang ada di sana. Sehingga awal pembicaraan kami ini tentang perang tanding lalu berkembang terus mulai dari diskusi jilid 1 sampai jilid 6 terakhir kemarin, dan Firma ini kita anggap sebagai jilid ke-7 dan mungkin hari Selasa akan kita adakan juga jilid 8. Pembicaraan terkait dengan persoalan-persoalan yang berlewatana, dan waktu itu bagaimana kita menyikapi situasi yang terjadi di Lewatana, terutama perang tanding atau Tubak Bilowakit terus berjalan, sehingga bagaimana kita sebagai generasi muda mencoba untuk menghentikan kondisi ini. Dan diskusi-diskusi yang kami lakukan itu sudah sampai pada tataran bagaimana kita mengupayakan agar pengadilan yang juga menjadi media untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada bisa kita pengaruhi dengan kearifan-kearifan lokal yang ada. Lalu satu hal yang juga sangat penting adalah bagaimana kita memberdayakan kearifan-kearifan lokal, terutama lembaga adat di desa untuk menyelesaikan persoalan. Dan itu kami diskusi berulang-ulang dan kemudian sampai pada tahapan ikut turut membantu untuk meningkatkan eksistensi lembaga adat di Lewatana. Dan kami yang ada di Apuari ini berusaha untuk ikut serta mendorong agar pembentukan lembaga adat di Lewatana itu bisa berjalan dengan baik untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai hal di Lewatana. Itu ide-ide awal dari kenapa kita bisa Pupukit dan Mari Wanaket termasuk juga pada malam hari ini. Selama diskusi jilid 1 sampai 6, itu kebanyakan yang hadir adalah orang-orang tua. Tidak tenue amu yang terlibat, sehingga kemudian muncul gagasan, muncul ide, kita perlu menghadirkan juga generasi muda kita, anak-anak muda kita, untuk juga ikut serta memikirkan kondisi yang ada di Lewatana. Sehingga pada malam hari ini, Firma ini kami sangat bangga dan sangat bersyukur bahwa apa yang kami gagas ini kemudian direspon dengan baik oleh anak-anak adik-adik kita generasi muda. Dan ini menurut kami ini suatu langkah yang saya kira sangat bagus, sangat strategis untuk ke depan. Karena warisan leluhur kita itu selama ini dituturkan saja, diceritakan secara lisan, sehingga terkadang dari waktu ke waktu terus tergerus atau bahkan semakin kabur. Oleh karena itu koda kiri yang Kabet Amat Genane, ya kita perlu wariskan secara baik, kita perlu ceritakan secara baik kepada anak-anak kita generasi masa datang. Sehingga apalagi dalam situasi yang sekarang sangat berbeda, sangat berubah jauh dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, apakah generasi muda seperti Ari Kriakawangka ini mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kelamaholotan, nilai-nilai keadunaran itu dalam kehidupan mereka ke depan atau tidak? Karena kita khawatir bisa-bisa ke depan itu nilai-nilai koda kiri melansenari wangka yang Kakak Amat Genani bisa-bisa saja hilang dan tidak berbekas. Sehingga Firma ini kami berharap diskusi ini bisa berjalan dengan baik, dengan berbagai pemikiran-pemikiran baik dari narasumber pendamping maupun juga dari Adit Kriakawangka yang
kita coba mendengar seperti apa pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman mereka tentang adat budaya Titemprai Lewotana, sehingga dengan demikian maka ke depan kita berharap bahwa Wadakiring Kakat Amat Genane bisa kita wariskan, bisa kita tularkan, dan juga dijadikan sebagai kekuatan, ya, kekuatan untuk menghadapi masa depan. Saya kira Kiring Goe Sikana hanya mau menjelaskan sedikit tentang kenapa Apu Ori ini hadir di tengah-tengah kita untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada. Pada akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam diskusi ini, sumbangan-sumbangan yang disampaikan oleh berbagai pihak, terutama juga dari grup OI Adonara yang tidak bosan-bosannya menemani Apu Ori dalam diskusi, menyebarkan suasana sehingga diskusi kita tidak kering begitu ya, tapi kita berdiskusi dalam suasana gembira, suasana batin yang bahagia. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Amarudi selaku moderator. Baik, terima kasih untuk Amak Dr. Carolus Kopomedan, pendiri, penggagas, sekaligus sudah dinobatkan menjadi Ketua Apu Ori. Makna, filosofis, tujuan, dan juga keberadaan Apu Ori sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ketua. Dan ide gagasan dari Apu Ori itu sudah diterima oleh Bupati Flores Timur, dan per hari ini Bupati sudah mengajukan ke DPR untuk mencabut Perda 17 tahun 2005 untuk memuluskan lahirnya lembaga adat desa melalui peraturan Bupati. Nah, para pakar-pakar kita, pakar hukum kita yang ada di Kupang, ada Bapak Dr. John Tubahelan, ada Dr. Carolus Kopomedan, mereka adalah tim ahli kita untuk membantu pemerintah Kabupaten Flores Timur merancang yang namanya peraturan Bupati tersebut. Kita patut berbangga dengan hal itu. Malam hari ini gue sudah sampaikan sebelumnya bahwa tema diskusi kita adalah revitalisasi dan internalisasi nilai adat dan budaya Adonara di era 4.0. Nah, teman-teman sekalian, tentu maksud dan tujuan pertemuan Tite pada malam hari ini, Tite sebenarnya mau membuat ketersambungan antara kelompok milenial, kelompok middle, dan juga kelompok tua yang ada di tingkatan Ama Carolus Rae, untuk membawa Tite dalam satu pemahaman bahwa sesungguhnya realitas sosial adat istiadat budaya yang ada di Adonara untuk sementara dalam pemahaman kita mengalami pergeseran-pergeseran. Nah, tentu Tite juga mau tahu secara baik, Tite juga mau tahu secara real, kira-kira seberapa parahkah pergeseran-pergeseran terkait dengan nilai-nilai yang sesungguhnya Tite anut sebagai identitas kita sebagai orang Adonara, gitu. Nah, makanya kemarin kita gagasi untuk lahirnya lembaga adat itu. Nah, tanpa memperpanjang kata, sebelum sampai ke narasumber pendamping kita, ada Pak Jalaluddin dan juga Pater Yohanes dari Amerika, Tite akan beri kesempatan kepada narasumber, semua ketua organda Adonara yang ada di seluruh Indonesia. Kesempatan pertama, gue akan berikan kepada Ama Jakarta, dengan subtemanya mengungkap kondisi kekinian generasi Adonara di era 4.0. Kepada adik Ketua Ama Jakarta, waktu dan kesempatan saya berikan 5-7 menit untuk mempresentasikan materinya. Silakan adik. Oke, baik. Selamat malam untuk kita, Bang Kae. Malam adik, malam. Amak orang tua, dimanapun berada, Ketua Opering yang hormati, amak orang tua semua, teman-teman Ketua Organda Adonara yang
tersebar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, gue Narana Severinus Amakolot Kabelen. Gue sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Adunara Jakarta periode 2019-2020. Gue berasal dari Horowura Adunara Timur, Kecamatan Klubagolit. Sebelumnya kemarin sudah dihubungi saudara Abang Heri bahwa akan ada diskusi terkait dengan peran kaum muda Adunara sendiri di era 4.0 ini. Nah, peran kaum muda ini patut menjadi perhatian kita semua bahwa menjadi hal yang sangat penting karena kaum muda, khususnya kaum muda dari Adunara sendiri, jangan kita sepelekan. Maksudnya di sini bahwa mereka itu merupakan harapan dari perpanjangan tangan atau generasi penerus jika suatu saat nanti amak orang tua yang ada sekarang sudah tidak produktif seperti sekarang ini. Jadi saya menerima baik tawaran itu sehingga pada malam hari ini kita berkumpul untuk tutup koda, kita bicarakan hal-hal yang baik demi kemajuan dan atau demi kebaikan kita semua, khususnya lewat tanah titnya Adunara. Terkait dengan materi yang ingin gue sampaikan, bahwa keadaan kaum muda Adunara pada masa kini di era 4.0 ini. Nah, kalau dari saya sendiri, keberadaan kaum muda, khususnya kaum muda Adunara pada zaman ini, bisa dikatakan zaman milenial seperti itu, zaman perubahan. Itu saya membaginya dalam dua bagian, yaitu yang pertama kaum muda. Nah, kaum muda yang berada di kampung halaman. Terus yang kedua kaum muda yang berada di tanah perantauan. Nah, kaum muda yang ada di kampung halaman itu tentu kesehariannya lebih dekat dengan kehidupan kebudayaan di tempat di Adunara, lebih dekat dengan amak orang tua yang berada di Adunara, dan itu bukan merupakan suatu kekhawatiran bahwa suatu saat nanti mereka akan lupa dengan atau tidak biasa dengan adat di Adunara. Nah, yang mau saya katakan dan mau saya bicarakan pada malam hari ini yaitu yang menjadi perhatian saya pada malam ini yaitu kaum muda yang keluar dari kampung halaman Adunara dan merantau ke keluar. Misalnya saya sendiri merantau ke Jakarta karena tuntutan pendidikan. Poin pertama bahwa teman-teman atau kaum muda yang keluar dari kampung halaman, merantau keluar, bahwa sampai di kampung halaman Raenera kayak terpengaruh dengan lingkungan sekitar dan kayak lupa diri begitu, lupa diri bahwa itu kayaknya sebenarnya berasal dari Adunara. Secara tidak langsung mereka kayak tidak mengakrabkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat dan budaya di Adunara, dan semakin hari semakin pudar atau bahkan mereka tidak terbiasa dengan adat kebudayaan setempat, kebudayaan di Adunara sendiri. Itu karena mereka sendiri lupa diri. Terus yang kedua, kecenderungan orang-orang atau teman-teman yang merantau keluar itu mereka terbiasa dengan kehidupan yang berada di tanah rantau. Kehidupan di tanah rantau itu ya berbeda sekali dengan kehidupan yang ada di kampung halaman. Nah, itu menjadi faktor yang dapat memudarkan atau melunturkan nilai-nilai adat budaya Adunara sendiri. Nah, terus yang ketiga, baik dari teman-teman mahasiswa kaum muda yang di perantauan maupun amak orang tua atau orang-orang yang lebih tahu baik tentang adat budaya, itu tidak ada komunikasi antar mereka, sehingga entah tentang adat, entah tentang budaya itu tidak pernah atau tidak sering dibicarakan atau dikomunikasikan antar mereka secara tidak langsung, bahwa ada sekat di antara kaum muda yang di tanah rantau dengan
yang orang-orang atau bapak-bapak yang lebih tahu tentang adat dan budaya tersebut. Mungkin karena tidak ada komunikasi antar yang bersangkutan. Nah, terus berdasarkan poin-poin tadi, secara tidak langsung maka teman-teman yang atau para pemuda yang merantau keluar dengan sendirinya merasa kurang berminat dengan budaya dan bahasa daerah setempat, atau maksudnya kurang berminat dengan budaya Adonara. Jadi karena itu kalau sudah di tempat perantauan itu pengaruh teknologi juga sangat berpengaruh terhadap perilaku atau kehidupan sehari-hari teman-teman kita, kaum muda. Apalagi situasi sekarang seperti ini, musim pandemi seperti ini. Nah, poin-poin yang sudah saya bicarakan tadi, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa harus adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik tersebut, yang pertama misalnya ada suatu wadah yang dapat menjadi jembatan atau menjadi media untuk terjalannya komunikasi ini. Misalnya, organisasi-organisasi daerah yang ada di tanah rantau. Jadi organisasi-organisasi tersebut dapat menjadi wadah atau menjadi media untuk komunikasi tersebut. Misalnya, komunikasi antara teman-teman yang keluar merantau di luar dengan pihak orang tua atau yang lain yang lebih tahu tentang adat dan budaya Adonara. Sehingga suatu saat nanti jika amak orang tua sudah tidak ada, jadi bisa diteruskan oleh generasi muda sekarang. Jadi generasi muda sekarang ini memang sangat-sangat penting untuk keberlanjutan adat dan budaya dari Adonara ini. Dan diharapkan juga organisasi-organisasi daerah Adonara yang ada di seluruh Indonesia itu ya menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian kita semua bahwa ini penting untuk ya sebagai tujuan kita tadi, bahwa jangan sampai kaum-kaum muda atau orang-orang muda yang keluar dari Adonara dan merantau keluar, jangan sampai mereka kayak merasa asing dengan adat dan budayanya sendiri. Jadi ini menjadi perhatian kita semua bahwa organisasi-organisasi daerah di luar Adonara itu menjadi sangat penting. Menjadi perhatian dalam hal ini bahwa mendukung segala kegiatan yang dilakukan sehingga organisasi ini tetap berjalan, menjadi wadah yang dapat menjadi wadah yang dapat memberikan informasi atau menjadi media penghubung antara orang-orang yang di kampung dengan teman-teman yang merantau keluar. Baik, Adik Ketua, saya ingatkan waktunya sudah selesai. Oh, sudah. Sudah kira-kira seperti itu. Sedikit pemaparan dari saya. 1 menit lagi saya kurang kasih lebihnya. kesempatan. Oke, baik. Baik. Sudah ya, Dea? Sudah. Baik. Terima kasih untuk Ketua Angkatan Muda Adonara Jakarta, Ade Iris Kabelen, terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan ke Ketua Gema Surabaya. 5-7 menit, Ade, nanti saya akan ingatkan waktunya. Kepada Ketua Gema Surabaya, waktu saya. Tumpal tuh, kakak. Ade Pirlo, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua hangkai. Yang saya hormati Bapak Ketua APU ORI. Yang saya hormati
amak orang tua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, serta teman-teman ketua Organda Adonara yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sini saya mau menyampaikan sedikit mengenai relevansi nilai dan budaya Adonara pada era 5.0. Budaya menjadi nilai yang sangat berharga dan harus dipertahankan. Nah, tentang perkembangan zaman dan teknologi, mau tidak mau harus kita imbangi sebagai manusia yang terus dan harus maju ke depan. Perkembangan zaman yang ada sekarang tidak boleh membuat kita meninggalkan budaya yang telah menjadi warisan yang diwariskan dan telah menjadi turun-temurun, diwariskan oleh nenek moyang kita. Di tengah perkembangan zaman yang serba maju ini, teknologi yang serba maju, malah menjadi hal yang sangat membanggakan ketika kita terus menonjolkan budaya dan warisan leluhur nenek moyang kita. Artinya bahwa kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tidak boleh menjadi budak zaman seperti itu. Budaya kan, kalau mengenai keterkaitan budaya dengan budaya Adonara dengan yang disesalkan sekarang dari perkembangan zaman, yaitu sudah membuat perubahan karakter individu. Karakter individu kita sebagai anak Adonara, anak muda pada zaman sekarang ini sudah berubah. Bukan cuma anak muda, tapi bahkan orang tua juga sudah berubah karakter individunya. Misalnya, saya kasih contoh soal komunikasi dan tata krama anak lamholot, yang dimana kita harus saling tegur sapa, begini begitu. Tapi sekarang sadar atau tidak sadar, budaya seperti itu sudah memudar, bahkan sudah hilang. Dimana kita lebih memilih mengobrol bersama dengan dia yang jauh di sana daripada membicarakan kegelisahan untuk membangun lubuk tanah dengan saudara kita yang berada di samping kita, seperti itu. Satu lagi hal yang paling menjijikkan, satu lagi mengenai relevansi adat dan budaya Adonara pada era ini adalah bahwa karena teknologi, kita mudah perkembangan teknologi pada zaman ini, kita mudah mempertontonkan aib yang kita lihat kan sekarang anak-anak muda kita di Lewat Tanah yang banyak sekali mengedarkan video-video pornografinya. Itu yang membuat kita merasa, padahal kan maksudnya bagaimana ya, bagian tubuh yang vulgar adalah kan hal privasi yang jika dilihat dari sisi kita sebagai anak Adonara adalah hal yang mungkin tidak kita pertontonkan ke publik. Karena kita lihat bahwa belis perkawinan di Adonara itu bisa dibilang lebih mahal dari belis-belis di daerah lain. Itu bukan hanya untuk menyambung persaudaraan, tapi juga dari perkawinan. Gaya kita mengenal bahwa badan diri anak Adonara adalah suatu hal yang sangat tinggi dan nilainya sangat tinggi. Tapi karena zaman sudah merusak otak kita jadi seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Abang Rudi Tokan selaku moderator. Terima kasih, Adik Ketua Gema Surabaya. Wah, ini merinding juga kalau kita dengar ternyata memang ada satu realitas sosial yang cukup membuat kita jadi gelisah. Ada degradasi moral yang luar biasa yang disampaikan oleh Ketua Gema Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa bersatu padu untuk bisa mengubah situasi seperti ini. Nah, teman-teman, adik-adikku sekalian, di waktu yang setelah ini, karena konten hiburan kita yang akan dibawakan oleh UI Adonara, mereka sudah ready di sana. Kepada Opuk Yamido Senayan dan kru, Wes Tokan dan lain sebagainya yang ada di UI Adonara, kita semua diajak untuk mengkonsentrasikan
pikiran, juga batin kita untuk mendengar pesan-pesan yang disampaikan lewat konten hiburan ini. Kepada Oi Adonara, waktu dan kesempatan kami berikan untuk menghibur kita semua yang ada di Apu Ori ini. Silakan Oi Adonara. Negeri ini memang kaya, kaya orangnya, kaya binatangnya, kaya alamnya, kaya budayanya. Negeri ini memang kaya, kaya pejabatnya, kaya penjahatnya, kaya idenya, kaya sejarahnya. Negeri ini memang kaya. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makammu, bertanya tentang Indonesia ini. Hei Bung Karno, ternyata tidur abadimu udah tak mengganggu istirahatmu. Negeri ini memang kaya, kaya rakyatnya yang menangis di ujung malam, kaya harapannya dan kaya agamanya. Merah putih termangu, terpulang bergabung di pojok gedung bekas penjara. Pancasila meronta, Garuda terkasih melayang perih. Negeri ini memang kaya, hei Bung Karno, aku bersimpuh di makammu, abang ibu yang lebih. Hei Bung Karno, ternyata tidur abadimu, inikah nyanyian kecewa. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makammu, akankah kisahmu menjadi api? Hei Bung Karno, ternyata tidur abadimu,
ini yang aneh menyiksa negeri. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di matamu, maafkanlah aku yang cengeng. Hei Bung Karno, dengarkan tidur abadimu, keluarkanlah keberanian itu. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di matamu, suaramu menggelegar di kalbu. Hei Bung Karno, dengarkan tidur abadimu, bilanglah mimpi itu kan nyata. Negeri ini memang kaya, kaya penguasanya, yang miskin hatinya. Indonesia Raya kaya marahnya. Indonesia Raya yang kaya raya. Negeri ini memang kaya. Terima kasih, thank you. Terima kasih Oi Adonara, luar biasa. Malam hari ini sudah menghibur kita dengan pesan Bung Karno. Hei Bung Karno, aku masih bersimpuh di matamu. Terima kasih Oi Adonara, Opuk Yami, dan juga yang selalu setia di samping Opuk Yami ada Mahek Vero Ratumakin. Selamat malam untuk semua kru yang ada di situ. Terima Amabes kasih. dan juga teman. Kayaknya gitarisnya itu mantan Panusa Malang gitu, gitarisnya. Frankis, Engkos. Selamat malam, Tuan. Terima kasih. Malam hari ini, malam hari ini juniormu juga ada di sini sebagai narasumber. Mereka hebat-hebat semua. Baik, pesan yang luar biasa dari konten hiburan yang dibawakan oleh Oi Adonara. Terima kasih sekali lagi untuk Om Yami, Baik Vero, dan juga semua kru Oi yang ada di Adonara.